Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua sahabat Jackly yang cerdas dimanapun kalian berada. Kita bisa berjumpa lagi kembali di channel yang sangat mesra, romantis, membahana sampai ke angkasa. Saya doakan selalu sehat, beruntung, bahagia, dan kaya raya ya. Dalam beberapa tahun ini di Indonesia terjadi pertempuran epik antar perusahaan investasi legal. Tiba-tiba, tanpa disadari muncul praktek-praktek investasi kecil yang dilakukan personal, bahkan perusahaan secara ilegal. Kecil namun banyak dan bersamaan. Mereka seperti hadir dari semesta lain untuk menaklukkan raksasa terkuat, yaitu perusahaan investasi legal yang sudah eksis sebelumnya. Mereka hadir ketika industri investasi mulai lesu, saat regulasinya pun semakin ketat bagi para pengusaha dan perusahaan investasi yang membatasi ruang gerak inovasinya. Sejalan dengan aktivitas ekonomi yang shutdown akibat pandemi COVID-19, kondisi ekonomi masyarakatnya pun ikut terpuruk. Paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Menyadari kelemahan tersebut, itu jadi peluang bagi para pembisnis investasi bodong untuk menancapkan bisnis-bisnisnya. Berbagai teknologi diciptakan dan dikerahkan untuk bertempur dengan perusahaan legal. Para pembisnis lokal dan luar negeri pun menghujam dengan metode Ponzi di setiap kanal bisnisnya. Melalui semua layanan yang berbasis internet, mereka membidik sektor potensial seperti peralatan kesehatan, kripto, judi bola, dan lain sebagainya. Para pembisnis investasi bodong dari semesta lain mulai menghimpun kekuatan dengan jalin kerjasama dengan para predator yang militan untuk dijadikan leader admin yang kapan saja bisa melibas anggota-anggota yang direkrutnya. Bahkan mereka melibatkan wanita cantik, mendompleng, mencatut nama-nama besar dari suatu perusahaan untuk menambah daya tarik, sensualitas, dan kepercayaan terhadap produk investasi palsunya. Gila kan? Apa sih yang disebut Ponzi? Sejatinya, skema Ponzi adalah metode penipuan di mana korban dipaksa dan dikelabui untuk berinvestasi di entitas yang tidak pernah ada. Dan keuntungannya yang didapat berasal dari perputaran uang konstan para anggotanya. Ponzi saat ini menggabungkan Ponzi klasik dengan sistem jejaring ke bawah berbentuk piramida. Dengan penggabungan ini, diharapkan pertumbuhan jumlah anggota melaju secara pesat. Bahkan lebih cepat mengumpulkan jumlah uang yang sangat banyak. Itu tujuannya. Ciri skema Ponzi dan skema piramida adalah mereka menghimpun dana dengan memberikan janji keuntungan yang sangat besar, pasti, serta bebas resiko. Dan yang lucunya legalitasnya tidak jelas, tidak punya izin usaha, dan tidak punya kantor. Bahkan operasional bisnisnya pun tidak pernah transparan. Terkesan ditutup-tutupi. Dan alokasi perputaran uangnya pun tidak pernah transparan. Nah, biasanya seperti itu dipakai untuk memperkaya pribadinya. Seperti halnya First Travel, Kinet, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sih modus Ponzi? Skema Ponzi ini sekarang dikemas dengan fitur-fitur dan tema yang lebih menarik, sehingga orang terbodoh-bodohi mau masuk dan main Ponzi. Bahkan kini ditambah dengan program-program gratisan dengan bonus yang bombastis. Sejujurnya, mereka sendirilah yang membayar, yang bisa mencairkan, maka merekalah yang dapat uang lebih cepat. Kemudian, sistem Ponzi bermain di kalangan menengah ke bawah. Karena di kalangan tersebut sangatlah mudah mengiming-imingi mereka menjadi kaya instan dan dapat duit sambil rebahan. Selanjutnya, dengan menjual nama besar seseorang ataupun perusahaan yang dibungkus sehingga terlihat rapi dan kredibel. Kemudian, dengan memperlihatkan bukti pembayaran berjumlah banyak dan kemudahan pencairan, membuat promosi semakin berkembang dan menarik orang untuk ikut dan top up dana lebih besar lagi. Selanjutnya, bagaimana Ponzi bisa bertahan? Sebenarnya itu mudah. Prosesnya mengandalkan aliran dana investasi baru yang konstan untuk terus memberi pengembalian ke investor lamanya. Selanjutnya, selama masih ada dan banyak orang-orang yang dungu, serakah, dan mau dibodoh-bodohi dan diiming-imingi kekayaan instan, pasti Ponzi selalu bisa bertahan dan berkembang semakin luas. Bagaimana Ponzi scam? Ponzi pasti scam jika aliran dananya habis dan tidak ada lagi orang dungu yang invest. Kemudian, jika terjadi pengembalian dana secara besar-besaran seperti Yagol. Dan yang utama adalah dana yang diperoleh sudah sesuai target
yang diharapkan oleh pemilik bisnis investasi Ponzi tersebut. Biasanya jika member-member yang top up dana sangat besar, 2-3 minggu pasti scam. Kesimpulannya, sistem Ponzi semakin cepat dan berkembang di suatu aplikasi, maka sistem tersebut pasti cepat hancur. Bagaimana alibi atau dalih jika perusahaan tersebut scam? Umumnya mereka melakukan alibi yang sama, seperti kebakaran gedung cyber, serangan hacker, ocehan YouTuber yang dianggap goblok, laporan masyarakat ke pihak kepolisian atau OJK, pandemi lah, ras lah, traffic lah, isu bank lah, dan sebagainya. Semuanya beralibi yang sama untuk menutupi scamnya. Ini salah satu contohnya. Gedung cyber kebakar, karyawannya semua kena COVID. Salutnya, para simpatisan yang sudah mandul otaknya, semua alibi tersebut dianggap benar seperti firman Tuhan. Ngeri kan? Karena saking dungunya para simpatisan tersebut, mereka kembali dimanfaatkan oleh para pemilik bisnis investasi bodong untuk dirampok kembali dananya. Orang yang ikut Ponzi seperti zombie, ngerusak seperti kecanduan, sehingga selalu ikut ponzi-ponzi jenis lainnya. Oke, saya tampilin kasus-kasus investasi yang telah terjadi di Indonesia. Semoga dapat pelajarannya ya. Fantastis kan uang yang didapat para penipu sampai sekian triliun? Sedangkan para pemain Ponzi yang merasa pintar, boro-boro punya duit triliunan. Mereka cuma sekumpulan orang-orang dungu yang gak ada harga diri dan jadi bahan pijakan kaki para penipu untuk dapatkan kekayaannya lebih banyak lagi. Nah, semua pilihan ada di tangan Anda. Teman-teman, jadilah manusia yang selalu bergunakan akal sehat, karena kebodohan dan keserakahan pasti menghancurkan segalanya.